Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egita Afrilia dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Plus Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf, yaitu sistem saraf adalah sistem pengatur tubuh, yang mana sistem ini adalah sistem yang mengatur kerja seluruh sistem indera, otot, dan kelenjar. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama, saya akan menjelaskan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yaitu otak. Otak terbagi menjadi otak besar, otak kecil, batang otak, dan penghubung otak dengan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Selanjutnya, otak besar yaitu cerebrum. Otak besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Dan terdiri dari 4 lobus, yaitu lobus yang pertama lobus frontal, kedua lobus parietal, yang ketiga lobus temporal, yang keempat lobus occipital. Yang pertama saya akan menjelaskan lobus frontal, yaitu lobus yang terletak di bagian depan kira-kira sejajar dengan dahi, berfungsi untuk pengendalian emosi dan motorik. Selanjutnya lobus parietal, yaitu lobus yang terletak di lobus frontal, yang mana fungsinya untuk mengatur sensasi tubuh. Selanjutnya ada lobus temporal, yaitu terletak di sisi kiri dan kanan otak, dekat dengan telinga, dan berfungsi untuk mengendalikan kemampuan pendengaran. Selanjutnya ada lobus occipital, yaitu lobus yang terletak di bagian belakang otak, yang mana berfungsi untuk mengendalikan penglihatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke otak kecil atau cerebellum, yang mana cerebellum ini terletak di bawah lobus occipital dan berfungsi dalam kemampuan motorik halus, keseimbangan tubuh, yang mana terdiri dari batang otak. Batang otak itu terdiri dari yang pertama ada pons, yang kedua ada medulla oblongata, yang ketiga ada midbrain, yang keempat ada thalamus, yang kelima ada hipotalamus. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pons, yaitu pons berfungsi untuk menyampaikan informasi sensori ke cerebellum dan thalamus. Selanjutnya ada medulla oblongata, yang mana berfungsi untuk menyampaikan informasi sensori ke thalamus. Selanjutnya ada midbrain, yaitu berfungsi untuk mempertahankan kesadaran. Selanjutnya ada thalamus, yang mana berfungsi untuk menerima dan memproses informasi sensorik. Selanjutnya ada hipotalamus, yaitu berfungsi untuk mengontrol emosi dan fungsi otonom. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke sumsum tulang belakang, yang mana terdiri dari beberapa tempat saraf. Yang pertama ada cervical, yaitu saraf leher, yang mana terdiri dari 8 akar saraf. Selanjutnya ada torak, yaitu dada, yang mana terdiri dari 12 akar saraf. Selanjutnya ada lumbar atau perut, terdiri dari 5 akar saraf. Selanjutnya ada sacrum atau pelvis, yang mana terdiri dari 5 akar saraf. Selanjutnya ada tulang ekor, yang mana terdiri dari 1 akar saraf. Bagian-bagian sumsum tulang belakang terdiri dari bagian putih dan bagian abu-abu. Fungsi sumsum tulang belakang adalah yang pertama sebagai pusat gerak refleks, yang kedua ada penghantar impuls dari indera ke otak dan sebaliknya. Selanjutnya ada penghubung otak dengan seluruh tubuh. Baiklah, itu adalah sistem saraf pusat, dan selanjutnya saya akan menjelaskan ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi tidak memiliki fungsi koordinasi dan hanya menerima dan menyalurkan rangsangan. Sistem saraf tepi terdiri dari bagian sensorik dan motorik, yang mana terdiri dari neuron sensorik, neuron motorik, dan alat indera. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke sistem saraf somatik, yaitu sistem saraf sadar, yang mana sistem saraf somatik terdiri dari kranial dan spinal. Kranial itu sistem yang berasal dari otak, dibangun oleh 12 pasang saraf yang keluar dari otak. Selanjutnya ada spinal, yaitu berasal dari sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf otonom berfungsi untuk mempengaruhi kerja organ dalam, yang mana terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang pertama saya akan menjelaskan ke saraf simpatik, yaitu saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggul.
Saraf ini umumnya bekerja untuk memacu otot dan mempercepat kerja organ. Selanjutnya ada saraf parasimpatik, yaitu saraf yang berhubungan dengan gangxion yang tersebar di seluruh tubuh. Saraf parasimpatik berfungsi untuk mengatur banyak sistem kerja tubuh, seperti mengendurkan detak jantung. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Terima kasih.